Chainsaw Man Part 2 sudah memasuki chapter 140. Denji bisa dibilang kini menghadapi problem baru dengan kemunculan weapon hybrid. Sejauh ini, sudah ada 2 weapon hybrid yang sudah dimunculkan kembali sejak pertarungan Denji melawan Makima di manga bagian pertamanya. Nah, kemunculan para weapon devil hybrid ini seakan menandakan kalau tidak lama lagi, pertarungan besar-besaran akan terjadi di manga Chainsaw Man. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai hybrid devil, perlu diketahui bahwa kemunculan mereka ada karena berdirinya gereja Chainsaw Man yang didirikan oleh Fami alias Famine Devil dan pria yang mengaku sebagai Chainsaw Man. Asal-usul mengenai gereja Chainsaw Man hingga kini masih misterius. Namun kemungkinan besar perkumpulan ini didirikan sebagai persiapan menghadapi iblis yang paling kuat yang diramalkan akan muncul ke bumi. Nah, kali ini saya akan membahas asal-usul mengenai gereja Chainsaw Man ini yang bahkan membuat Denji pusing dibuatnya. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Bisa dibilang alur Chainsaw Man Part 2 lebih lambat dibanding part 1-nya. Di bagian kedua ini, ada lebih banyak panel yang menampilkan dialog tidak seperti di bagian pertamanya, di mana ada banyak panel fight yang ditampilkan Denji dan musuh-musuhnya. Namun bisa dibilang tingkat keseruan Chainsaw Man tidak berkurang karena hal tersebut. Ada beberapa dialog penting yang diperlihatkan di dalam panel manga ini yang menjelaskan bagaimana situasi Jepang saat Denji berusaha menikmati kehidupan normalnya. Bagi saya sendiri, awal keseruan Chainsaw Man Part 2 ini terjadi setelah Fami alias Famine Devil mulai memunculkan dirinya. Sejauh ini sudah ada 3 dari 4 devil penunggang kuda yang muncul di bagian kedua ini. Sisa iblis kematian yang belum dimunculkan hingga saat ini. Gereja Chainsaw Man sendiri diinisiasi oleh Fami yang berpura-pura menjadi anggota klub Devil Hunter dan mengendalikannya dari balik layar. Sikap Fami sejauh ini mirip-mirip dengan Makima. Dia memanipulasi segalanya, namun tujuan dia melakukan semua ini masih belum jelas. Keberpihakan Fami juga masih simpang siur, karena di satu sisi dia bisa berteman dengan Nayuta maupun Asa Mitaka, tapi di sisi lain dia mengendalikan iblis primal untuk menjebak Chainsaw Man. Saat kemunculan perdananya di Arch Justice Devil, Fami sudah memperlihatkan kemampuannya yang mampu menyembuhkan objek yang disentuhnya. Ini terlihat ketika dia membuat Justice Devil yang saat itu sudah sekarat malah bisa bangkit lagi dengan tubuh yang seperti raksasa. Fami juga seakan mampu melakukan teleportasi. Ini dia lakukan di chapter 113 saat Fami muncul secara tiba-tiba di samping Asa dan memperkenalkan dirinya. Setelah Yoru mewaspadainya, Fami langsung menghilang hanya dengan menjentikkan jarinya. Fami juga saat itu berhasil menjebak Asa dan Denji di akuarium dengan membuat ruangannya menjadi tak berujung. Sampai di sini, kita diperlihatkan kalau Fami ingin Yoru menghabisi Chainsaw Man, meski pada akhirnya rencananya gagal usai Yoru mengalahkan iblis akuarium. Seiring berjalannya waktu, sosok Fami mulai memperlihatkan kengeriannya. Hal ini disadari pemburu iblis yang mengutus Hirofumi Yoshida untuk menginterogasinya. Yoshida pun bertanya mengenai ramalan Nostradamus, ramalan mengenai kemunculan devil terkuat ke bumi yang akan memusnahkan umat manusia. Yoshida yakin kalau Fami mengetahui tentang ramalan yang terjadi di bulan Juli tahun 1999 itu. Setelah diancam akan dimusnahkan oleh Devil Hunter, Fami pun akhirnya mengungkapkan ramalan tersebut, bahwa tepat di hari itu, 7 narapidana yang dibebaskan akan mati dan di tempat yang sama, sebuah devil yang muncul dari ketakutan premal manusia juga turun dari neraka. Dan devil itu adalah Fallen Devil alias iblis jatuh. Pengakuan Fami ini memperlihatkan kalau dia terlibat dalam ramalan Nostradamus itu. Kasus pada Fallen Devil ini terbilang unik. Pasalnya, kemunculan iblis ini berkat manipulasi yang dilakukan oleh Fami. Fami mengendalikan Fallen Devil untuk membuat War Devil, dalam hal ini Yoru dan Asa, dimakan oleh salah satu devil di neraka. Ini dilakukan Fami karena ingin membuat War Devil kelaparan saat berada di dalam perut devil raksasa neraka itu. Karena jika War Devil sudah kelaparan, maka bisa dipastikan Fami bisa mengendalikannya. Dan jika War Devil dikendalikan oleh Fami, maka ramalan Nostradamus yang meramalkan kemunculan Raja Iblis bisa dimenangkan oleh pihak Fami. Karena menurut Fami, hanya War Devil yang bisa mengalahkan iblis yang diramalkan tersebut. Namun usaha Fami untuk mengendalikan War Devil gagal setelah Nayuta yang tak lain adalah Control Devil menolong Asa dan Denji dengan membuat iblis neraka memuntahkan mereka. Setelah aksi penyelamatan itu, Fami berkata kepada Nayuta bahwa ramalan Nostradamus tak bisa dicegah, di mana teror iblis yang sesungguhnya akan terjadi dan kemungkinan akan memusnahkan seluruh umat manusia.
Fahmi sendiri tidak ingin era devil di bumi terjadi. Dia pun mengungkapkan bahwa keberpihakannya saat ini ada pada manusia. Meski ramalan itu tak bisa dicegah, tetapi Fahmi berpikir bahwa manusia bisa diselamatkan jika War Devil ikut dalam peperangan itu. Namun permasalahan terjadi karena War Devil, dalam hal ini Yoru dan Asa, masih tidak ingin terlibat dengan Fahmi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nayuta. Untuk itulah Fahmi kemudian mendirikan gereja Chainsaw Man dengan memanfaatkan Haruka Iseumi sebagai pendirinya untuk mengajak orang bergabung. Agar orang semakin percaya, Fahmi juga menyuruh seorang pria untuk mengaku sebagai Chainsaw Man. Gereja ini mengajak seluruh pemuja Chainsaw Man untuk berkumpul melawan iblis yang ada dalam ramalan Nostradamus. Pasalnya, ramalan ini sudah terjadi, di mana seluruh negara hancur akibat ulah Falling Devil sebelumnya. Di Jepang sendiri, ada 2000 manusia yang dinyatakan tewas dan hilang. Agar orang-orang bergabung dengan gereja ini, Fahmi pun menjual nama Chainsaw Man sebagai penyelamat umat manusia, di mana Chainsaw Man dikatakan telah berhasil mengalahkan Falling Devil. Padahal sebelumnya kita tahu kalau Falling Devil sendiri dikalahkan oleh Fahmi. Pengikut gereja ini berkembang pesat dengan memiliki anggota hampir 20.000 orang. Gereja ini bertujuan untuk menciptakan dunia tanpa iblis, yang tentu saja membuat Denji tak setuju dengan keputusan ini. Karena tujuan ini sama saja menstigma kalau seluruh iblis itu jahat. Para pengikut gereja ini mayoritas adalah anak sekolah yang digait oleh Haruka serta Chainsaw Man palsu yang terus disiarkan di TV. Bahkan gereja ini mulai mendapatkan donasi dari para politikus yang ingin mendapatkan suara di pemilihan nanti. Denji sendiri dilarang bergabung dalam gereja ini. Jika Denji bergabung, maka Nayuta akan dibasmi oleh negara. Sementara itu, Asa dan Yoru berhasil digait oleh Fahmi untuk masuk ke dalam perkumpulan ini. Fahmi berhasil meyakinkan Asa dan Yoru dengan mengungkapkan tujuan asli gereja ini. Hal itu bermula ketika Asa mulai menyatakan rasa sukanya pada Chainsaw Man mengingat dia sudah diselamatkan sebanyak 2 kali olehnya. Tentu saja Yoru geram dengan sikap Asa ini, karena dia sendiri sampai saat ini ingin membunuh Chainsaw Man mengingat Chainsaw Man sudah memakan sebagian tubuhnya. Fahmi kemudian berkata kalau keinginan Asa dan Yoru bisa dikabulkan jika dia bergabung dengan gereja Chainsaw Man. Fahmi berkata bahwa Chainsaw Man sebenarnya ada 2, di mana Chainsaw Man yang menolong Asa adalah Chainsaw Man merah yang memiliki sikap penolong. Sementara yang ingin dibunuh Yoru adalah Chainsaw Man hitam yang tentu saja memiliki sikap destruktif. Masalahnya, entitas Chainsaw Man merah dan hitam ini sebenarnya menyatu, di mana Chainsaw Man merah saat ini sudah tak ingin bertarung dan sedang menikmati kehidupan normalnya. Sementara itu, hati Chainsaw Man yang mana merupakan Devil Pochita atau Chainsaw Man hitam tidak menginginkan hal tersebut. Keputusan hiatus Chainsaw Man merah ini pun membuat para devil dari terlemah hingga yang paling kuat sedang memburunya agar bisa memakan hatinya dan menjadikan mereka bertambah kuat. Hal ini menjadi masalah bagi pengikut gereja Chainsaw Man. Untuk itulah para pengikut gereja mulai menolong Chainsaw Man dengan memburu devil yang ingin memangsa Chainsaw Man. Mereka tidak membiarkan Chainsaw Man ikut bertarung karena ingin membalas jasa-jasa Chainsaw Man. Tentu saja di balik tujuan mulia ini, Fahmi merencanakan sesuatu. Rencana Fahmi yang sebenarnya adalah melemahkan Chainsaw Man. Dia berkata kalau semua orang telah melupakan Chainsaw Man, maka kekuatan Chainsaw Man sebagai devil akan melemah. Untuk mewujudkan hal itu, Fahmi ingin memisahkan Denji dan Pochita. Kalau Denji dan Pochita dipisahkan, maka Denji bisa tetap hidup sebagai manusia. Sementara Pochita akan tetap jadi devil namun melemah hingga Yoru bisa memanfaatkan momen itu untuk membunuhnya. Tujuan ini seakan mengingatkan kita pada Makima yang juga ingin memisahkan Denji dan Pochita karena Makima hanya menginginkan Pochita menjadi senjatanya. Setelah mendengarkan penjelasan Fahmi, Asa dan Yoru akhirnya sepakat bergabung. Dan dalam waktu yang singkat, Asa menjadi garda terdepan dalam memburu iblis sebagai perwakilan gereja. Dia pun menjadi sampul poster gereja yang semakin membuat banyak orang bergabung ke dalam perkumpulan ini. Ketangguhan Asa Mitaka yang mampu mengalahkan para devil ini membuat perhatian pada Chainsaw Man pun menghilang. Sepertinya ini adalah upaya Fahmi untuk membuat orang-orang lupa pada Chainsaw Man sehingga tujuannya untuk melemahkan Chainsaw Man bisa terwujud. Tak hanya orang biasa atau pengagum Chainsaw Man yang masuk ke dalam perkumpulan ini, namun Weapon Hybrid yang dulunya juga dikendalikan oleh Makima untuk melawan Denji juga menjadi petinggi dalam gereja tersebut. Sampai saat ini belum terkonfirmasi apakah para Weapon Hybrid ini dimanipulasi oleh Fahmi atau tidak. Yang jelas, sudah ada 2 weapon hybrid yang muncul yakni Mirisugo atau Swordman dan Barem sebagai Flamethrowerman. Jika seluruh weapon devil hybrid bergabung, maka tentu kita kembali akan melihat Reze, Guangxi, serta Katanaman di dalam gereja ini. Mirisugo dan Barem sendiri menginginkan Denji juga ikut ke dalam gereja ini.
Awalnya, Denji sepakat bergabung setelah Sugo berkata kalau di perkumpulan gereja, dia bebas bercinta dengan wanita. Namun saat Denji memasuki markas gereja, dia menemukan keanehan yang tak dapat diterima nalarnya. Keanehan pertama yang ia temukan adalah ternyata perkumpulan ini sudah mendirikan kultus pembenci orang dewasa. Ada banyak aturan dan norma-norma mengerikan juga dilakukan di para pengikutnya. Semisal menikah muda setelah melakukan ritual percintaan di salah satu ruangan di gereja tersebut. Selain itu, gereja ini juga membenci Amerika dan menilai kalau Amerika telah memaparkan sinar ultraviolet untuk mengendalikan orang dewasa di Jepang. Itulah mengapa hampir semua pengikut perkumpulan gereja adalah para pelajar yang mayoritas anak-anak muda di Jepang. Namun dari semua kengerian itu, satu hal yang membuat Denji meninggalkan gereja ini adalah perkataan Barem. Barem seakan ingin memudarkan kehidupan normal Denji dan ingin membangkitkan sisi Devil Chainsaw dalam diri Denji. Barem pun bertanya, apakah dengan membunuh Asamitaka maka Chainsaw Man bisa bangkit? Hal inilah yang pada akhirnya membuat Denji kabur meski saat meninggalkan gereja, Barem masih sempat berkata pada Denji untuk menikmati kehidupan normalnya selagi bisa. Tentu saja perkataan Barem ini bernada ancaman. Namun belum jelas apakah Barem di sini juga dimanipulasi oleh Fami atau tidak. Namun jika para weapon hybrid dimanipulasi oleh Fami, maka semakin jelas tujuan Fami tak beda dari Makima. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai asal-usul gereja Chainsaw Man atau perkumpulan para fans Chainsaw Man yang membuat cerita di part 2 ini semakin seru. Kalau begitu sekian dulu dari saya, sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Sensei, pamit undur diri.